Partai ini dibuat adalah untuk mencapai 4 gagasan yang disampaikan oleh the founding fathers kita. Tetapi yang pertama adalah suara-suara di parlemen itu harus memihak kepada kepentingan rakyat. Ya, kalau P3 ya tentu saja ya kepentingan umat. Maka insya Allah la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, maka Allah menjanjikan akan memberikan suatu hikmah, akan memberikan suatu barokah dari langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama saya Bapak Profesor Dr. Haji Kiai Haji Anwar Sanusi SH. Ya. Ada beberapa yang kita akan sampaikan. Saya akan tanya kepada Bapak Profesor terkait dengan pertemuan para kiai dan ulama di Cirebon. Oh ya, pertemuan di Cirebon itu diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 8 September tahun 2025, persisnya itu ba'da duhur lah. Yang mengundang siapa? Yang mengundang itu adalah Ketua Majelis Syariah dari Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Kiai Haji Mustafa Akil Siroj MA. Beliau itu adalah cucu pendiri dari Pondok Pesantren Kempek Cirebon. Nah, itu yang undang. Nah, yang diundang itu para majelis. Ya, saya sampaikan misalnya majelis kehormatan. Majelis kehormatan itu dipimpin oleh Kiai Haji Jarkasin Nur. Ya, kemudian majelis pakar. Majelis pakar itu ketuanya adalah Profesor Dr. Priyono, ya, beliau. Terus kemudian Majelis Pertimbangan Partai, dan itu ketuanya adalah Dr. Insinyur Roma Hurmuji, yang kita biasa panggil Gus Romi, ya kan. Nah, keempat itu yaitu Mahkamah Partai. Mahkamah Partai itu Saudara Irfan Pulungan. Nah, tentu banyak tokoh-tokoh, banyak ulama-ulama, ya kan? Banyak juga memang aktivis-aktivis P3 yang kemudian dewan-dewan pimpinan wilayah, dewan-dewan pimpinan cabang yang ikut hadir di dalam pertemuan itu pada tanggal 8 September tadi. Begitu. Hasilnya, Prof. Ya, memang banyak sekali diskusi-diskusi yang dilaksanakan di situ, tetapi poin hasil yang pertama, ya, mensikapi kegagalan PLT Saudara Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3 yang menjabat dari tanggal 9 September tahun 2022 sampai sekarang. Itu kan terlama. Ya, ternyata di bawah kepemimpinan beliau itu bahwa P3 ya sebagai partai tua, ya 5 Januari 1973 baru kali ini tidak mempunyai kursi di Senayan. Hanya memperoleh 3,87%, kurang dari 5,87 juta lah. Ya, jadi artinya itu adalah kegagalan dari PLT Ketua Umum Saudara Mardiono. Ini yang pertama yang disampaikan oleh para majelis. Ya. Yang kedua, para majelis juga meminta kepada Saudara PLT Ketua Umum Mardiono, ya, karena dia ke bawah kepemimpinan sudah gagal, tidak lagi saya ulangi, untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum, ya, pada muktamar yang akan digelar, ya, kalau tidak mundur, yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 30 September tahun 2025 di Jakarta. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yaitu para majelis juga meminta kepada para utusan. Utusan itu baik Dewan Pimpinan Wilayah maupun Dewan Pimpinan Cabang agar tidak mengusung, agar tidak mendukung Saudara PLT Ketua Umum Mardiono untuk maju sebagai calon Ketua Umum atau sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Ya, 3 hal. Nah, yang keempat tentu saya tidak semuanya ya, karena banyak sekali. Tetapi yang keempat ini juga menarik. Yaitu para majelis ini sepakat untuk membentuk semacam formatur yang biasa dikenal dengan AHWA. AHWA itu adalah singkatan dari Ahli Halli wal Aqdi.
ya, yaitu merupakan suatu perkumpulan, ya kan, sekelompok orang, ya, yang orang ini adalah mempunyai kearif bijaksana, ya, di dalam hatinya dia juga punya pengalaman yang sangat luas, ya, kemudian juga dalam dirinya mengedepankan keadilan, ya, tidak memihak kepada orang per orang, tidak memihak pada kelompok atau golongan. Nah, ini menarik, ya, bahwa ahwa tadi, ya, ahli wal akdi tadi, itu juga masuk dalam suatu keputusan pertemuan 8 September di Pondok Pesantren Kempek Cirebon itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan, ya, untuk muktamar yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 September sampai dengan 30 September tahun 2025 di Jakarta. Artinya, Prof, ke depan ini Partai Persatuan Pembangunan ini punya tantangan yang juga sangat besar gitu. Iya. Bagaimana Prof melihat itu? Karena begini, bahwa kehidupan manusia itu kan selalu berubah, ya kan? Bahwa berubah untuk apa? Untuk sesuatu yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum. Allah tidak akan merubah nasib Partai Persatuan Pembangunan kalau kaum itu, kalau Partai Persatuan Pembangunan tentu di bawah ada pengurusnya, ya kan, tidak berubah, ya, dan perubahan itu, ya, tentu menuju sesuatu yang lebih baik, gitu. Kalau hari ini, ya, ucapan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau hari ini lebih jelek, ya, dari kemarin, itu kita termasuk orang celaka. Kalau hari ini sama dengan kemarin gagal, kita sekarang gagal lagi, itu kita termasuk orang yang rugi. Ya, yang lebih bagus hari ini harus lebih bagus dari hari yang kemarin. P3 harus berubah, ya kan? Tahun 2029 ini harus lebih bagus dari tahun 2024. Artinya, ya, mimpi kita dengan usaha yang sangat luar biasa, kita akan tampil lagi di Senayan. Nah, itulah perubahan yang lebih baik. Silakan. Iya, kalau terkait dengan figur calon ketua umum P3 ke depan seperti apa menurut Prof? Sebetulnya sederhana, karena kita itu partai yang berasas Islam, yang mempunyai 5 khidmat partai, mempunyai 6 prinsip perjuangan. Sekarang pertanyaannya siapa yang akan kita contoh? Kan begitu pertanyaan. Dan jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, seorang calon pemimpin harus mempunyai jiwa yang jujur, syirik. Yang kedua, amanah, ya kan? Harus mempunyai yang amanah. Yang ketiga, yaitu mempunyai sifat yang tabligh, ya. Dia juga bisa membuat suatu narasi, membuat suatu gagasan, ya kan? Kemudian narasi dan gagasan ini dapat dilaksanakan, ya kan, oleh pimpinan baik dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, sampai kepada cabang, sampai kepada PAC, dan sampai yang paling bawah tingkat ranting. Dan terakhir yang tidak kalah penting yaitu fatonah. Ya, pemimpin juga harus cerdas. Gitu. Hari ini, ya, rata-rata penduduk Indonesia konon katanya IQ-nya, ya kan, 70, 78. Ya, tetapi sebagai pemimpin umat yang akan bisa membuat kebijakan-kebijakan politik yang memihak rakyat, tentunya pemimpinnya adalah pemimpin yang cerdas, ya, pemimpin yang fatonah. Nah, itulah persyaratan itu memang dimiliki oleh sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita sebagai umatnya, apalagi kita yang berazas Islam, kita yang berpartai Islam, yang menyatakan diri sebagai rumah besar umat Islam, maka pemimpinnya harus bisa menyontoh, ya, dari Rasulullah SAW, dari 4 tadi, ya kan, kemudian dengan program-programnya. Silakan. Nah, ada perubahan yang akan dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan ke depan? Kalau saya mengatakan bukan ada, wajib berubah, ayatnya jelas. Kemudian bagaimana untuk merubah ini? Ya tentu ada formula-formulanya, ya kan, ada sesuatu yang dikerjakan. Ibaratnya kan visi ada misinya. Vision is our dream, ya kan? Bagaimana? Ya visi terwujudnya, ya, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di dalam politik memihak kepada kepentingan rakyat, ya, tidak kepentingan golongan, tidak kepentingan persorongan. Itu adalah
mimpi dari Partai Persatuan Pembangunan. Nah, bagaimana kemudian misinya? Yaitu ada di dalam 5 prinsip ya, atau 5 hikmat partai, 6 prinsip perjuangan. Ya, tetapi itu kan memang slogan yang harus kita laksanakan. Tetapi sebagai seorang pemimpin itu memang ada 2. Yang tadi itu kita anggap sifat-sifat dari seorang pemimpin. Ya, itu di dalam buku menarik sekali. Ya, namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is the leader. Ya, is the leader. Nah, sekarang bagaimana seorang manajer yang akan membawa perahu P3 ini menuju perahu keselamatan di tahun 2029? Yang pertama yang harus dilakukan adalah constituent oriented. Apa yang dimaksud dengan constituent oriented? Kembali ke basic. Basic Partai Persatuan Pembangunan adalah basic dari Nahdlatul Ulama, basic dari Partai Muslimin Indonesia, basic dari Partai Syarikat Islam Indonesia, dan juga basic dari Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Selama ini, ya, pemimpin-pemimpin kalau kita amati dalam 10 ya tahun belakangan ini, ya, itu meninggalkan umat. Bukannya umat yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan umat. Selain dari 4 tadi basic ormas Islam, di situ ada alim ulama, ada para kiai, ajengan, ustadz, ya kan? Semuanya masih cinta Ka'bah. Ya kan? Ditambah lagi, ya kan, ada ormas-ormas lain. Misalnya ormas apa? Ya kan? Di luar yang 4 itu, ya saya sebut sajalah. Misalnya ada ormas dari Matlaul Anwar di Banten, ya kan, ada lagi Nahdlatul Wathon di NTB, ya kan, ada Al-Ittihadiyah di Medan sana, ada Al-Wasliyah, ya kan, gitu. Tentu ada juga kader-kader dari PII, kader-kader HMI, semuanya kita rangkul, gitu ya, semuanya kita rangkul. Terus Prof, gitu. Dalam demokrasi, Ya. pemilihan ketua umum misalnya, itu kalau kita lihat ke belakang banyak dipengaruhi oleh money politik. Ya. Nah, ke depan seperti apa nih? Ya begini, sebelum sampai kepada money politik memang ada 2 sistem pemilihan itu. Ya kan? Sistem yang disebut dengan formatur atau yang kita sedang bicarakan yaitu ahwa. Ahli wa akdi, yaitu memilih orang-orang yang bijak sehingga memutuskan sesuatu yang bijak dan memilih pemimpin. Ya. Nah, pemimpin apa? Yaitu pertama ketua umum dan yang kedua itu pemimpin yang disebut dengan majelis a'la. Ya, majelis tinggi. Kenapa mesti 2? Ini kita kembali pada waktu P3 didirikan 5 Januari 1973, ada namanya presiden partai. Kemudian ada yang Dewan Pimpinan Pusat. Nah, apa fungsinya presiden partai? Yaitu memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan teguran bila perlu kepada Dewan Pimpinan Pusat yang kita anggap sebagai eksekutifnya. Ini sebagai legislatifnya. Sama aja di DPR. DPR kan dengan pemerintah itu pertama fungsinya adalah membuat aturan, 2 mengawasi kinerja pemerintah, yang ketiga menetapkan anggaran. Nah, ini juga tadi kembali kepada pertanyaan tadi, ya kan? Nah, yang paling baik adalah yang paling sedikit mudorotnya. Gitu. Dua-dua bisa. Ya, pertama memang sistem formatur, ya, yang kita bilang ahwa tadi, ya kan. Yang kedua adalah one man one vote. Tetapi one man one vote itu ada kecenderungan yang Anda katakan tadi, yaitu kecenderungan money politik, ya kan. Nah, setelah jadi ada kecenderungan one man show, karena aku ini dipilih secara langsung loh, Anda ini kan tidak dipilih langsung, ya kan. Anda ini kan pembantu saya. Nah, untuk mengurangi hal-hal seperti ini, ya, bahwa saya pribadi berkesimpulan dan mudah-mudahan para majelis juga yang 4 tadi ditambah mahkamah partai dan juga kader-kader dari Partai Persatuan Pembangunan, sudahlah kita kembali yang lebih sedikit mudorotnya, yaitu kita memilih formatur atau kita membentuk ahwa, ahli halli wal akdi, yang kemudian ada ketua umum, ya, yang dicetuskan oleh ahwa tadi, dan kemudian ada majelis a'la. Nah, kerjasama antara majelis a'la dan ketua umum beserta jajarannya akan memberikan suatu kinerja yang lebih baik. Begitu. Jadi sudah Prof himbau nih terkait dengan money politik ya. Ya. Jadi, nah terus yang terakhir nih. Terakhir. Apa harapan kita? Pertama, ya, ketika memang partai ini dibuat tentu punya visi misi tadi,
ya. Nah, saya sedikit nyinggung lah ya. Ketika memang kita belum merdeka, bikin partai untuk merdeka. Oke? Ketika kita merdeka, karena memang mau dijajah kembali oleh Belanda, karena kita belum secara de jure diakui, maka Belanda membonceng, maka Bung Hatta dengan Maklumen X, 5 November 1945, hai ormas-ormas, bikin partai untuk apa? Untuk mengusir penjajahan lagi, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa partai ini dibuat? Partai ini dibuat adalah untuk mencapai 4 gagasan yang disampaikan oleh the founding fathers kita. Ya kan? Yang terakhir adalah menuju suatu masyarakat adil makmur yang di dalam bahasa agama disebut baldatun, thayyibatun, warrabbul ghafur. Lalu bagaimana? Ya kan prakteknya, ya. Partai politik itu ya sebetulnya kan ada di parlemen. Soal nanti jadi menteri, ada yang jadi presiden, ya kan? Itu memang secara teknisnya. Tetapi yang pertama adalah suara-suara di parlemen itu harus memihak kepada kepentingan rakyat. Ya, kalau P3 ya tentu saja ya kepentingan umat. Tapi ketika umat mayoritas ini terayomi, maka walaupun non-Islam akan terayomi. Itu kita yakin. Ya, jadi kembalilah P3 di Senayan tahun 2029, kembalilah berjuang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat, aspirasi umat yang insya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-A'raf 96, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan ini tertuang di dalam ya kalimat pertama ya khidmat partai, yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, maka insya Allah la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah menjanjikan akan memberikan suatu hikmah, akan memberikan suatu barokah dari langit dan bumi. Dan inilah yang kita harapkan P3 mendatang, ya, dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik, terima kasih Profesor Dr. Anwar Sanusi. Baik. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sajikan atau wawancara dengan Bapak Profesor Dr. Anwar Sanusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.